kalau kita bahas tentang tumor sendiri, ada dua macam tumor. Jadi ada tumor jinak atau neoplasia jinak, atau tumor ganas atau disebut juga dengan kanker. Faktor pertama mungkin ada faktor oksidan sama antioksidan. Ya, oksidan itu zat-zat radikal bebas yang sebenarnya merusak tubuh kita. Ya kan, contohnya. Halo sahabat Premier, jumpa lagi di podcast RS Premier Surabaya. Dan hari ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin bisa menjadi salah satu kekhawatiran beberapa orang, yaitu tentang tumor ginekologi. Dan hari ini, di episode kali ini, kita sudah bersama dengan Dr. Pungki Mulawardana, SPOG Subspesialis Ginekologi Onkologi. Ya. Halo Dr. Pungki. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik-baik. Baik-baik. Kelihatannya sibuk sekali ya dok ya. Jadi terima kasih ya sudah meluangkan waktunya buat hadiri podcast ini. Ya, sama-sama. Nah dok, untuk pertanyaan pertama nih, apa sih sebenarnya tumor itu dan tumor ginekologi itu tipenya apa saja? Ya, jadi kalau kita membahas tentang tumor ya, kalau kita ngomong bahasa awamnya adalah benjolan yang tidak seharusnya ada. Oh, gitu. Sebagai contoh, seorang wanita memiliki payudara. Ya. Kalau payudara itu kan normal. Kalau laki punya payudara membesar, itu dikatakan tumor. Dan tumor itu bisa terjadi di semua organ di tubuh kita, baik organ kandungan maupun non-kandungan. Di semua tubuh bisa. Jadi gitu. Nah, kalau kita bahas tentang tumor sendiri, ada dua macam tumor. Jadi kalau bahasa medisnya neoplasma atau neoplasia. Jadi ada tumor jinak atau neoplasia jinak, atau tumor ganas atau disebut juga dengan kanker. Oh, ya. Jadi tumor jinak itu neoplasma tadi ya? Jadi neoplasma. Neoplasma itu ada yang neoplasma jinak, ada yang neoplasma ganas. Oh, begitu. Jadi kalau neoplasma ganas atau tumor ganas, nama lainnya kanker. Oh, begitu. Kanker gitu. Bedanya apa? Bedanya kalau pada tumor jinak, itu tumornya hanya menyerang organ situ saja. Sebagai contoh ya, ada mioma uteri. Mioma itu adalah tumor pada otot rahim, di mana dia ada bagian dari otot rahim yang mengalami pembesaran ya. Jadi sel tubuhnya itu membelah sendiri ya, melebihi yang seharusnya sehingga terjadilah benjolan tumor itu. Nah, kalau tumor jinak itu hanya terjadi di organ situ saja. Tidak menyebar ya, dokter? Tidak memiliki kemampuan untuk menyebar. Beda dengan tumor ganas, sebagai contoh kanker rahim. Ada juga kanker endometrium atau sarkoma, kanker pada otot rahim. Apabila itu terkena kanker tersebut, maka sel itu memiliki kemampuan untuk membelah diri. Sel itu kan seperti manusia ya, kita membelah diri ya, punya anak, terus kemudian tua meninggal, ya kan? Digantikan anak kita. Gitu. Ada siklusnya. Nah, pada kanker itu siklusnya dia membelah diri tidak terkendali. Jadi yang membelah diri harusnya tua meninggal, ini enggak. Tetap membelah diri jadi satu sel, jadi dua jadi 4, dan seterusnya. Dan akhirnya sel itu kan tujuan hidupnya memperbanyak diri. Dan akhirnya dia nyari makan ke organ-organ lain, bisa mengalami penyebaran ke semua organ, yang sering mungkin ke paru-paru, ke liver ya, ke tulang segala macam. Dan akhirnya bedanya adalah tumor ganas bisa menyebabkan terjadinya kematian pada pasien. Kalau tumor jinak saya rasa dengan itu pertumbuhannya lambat dan tidak menimbulkan kematian, walaupun bisa menimbulkan keluhan-keluhan yang mengganggu. Iya. Berarti tumor jinak itu tidak selalu menjadi kanker ya, dok? Nah, ada beberapa tumor jinak yang, jadi gini, sebenarnya filosofinya kan tumor kita ada dua macam ya, tumor jinak, tumor ganas ya. Ada beberapa yang kita taunya, kita bisa mengidentifikasi sebelum operasi, sebelum tindakan. Jadi pasien datang ada benjolan, perutnya membesar biasanya. Terus dia didiagnosa sebagai tumor. Nah, tumor itu kan dilihat, tumor kandungan apa bukan kandungan. Kalau tumor kandungan, tipenya apa? A, B, C, D. Jadi ada kemungkinan tumor jinak, tumor ganas, dan segala macam. Nah, jadi kalau pada tumor jinak biasanya perkembangannya pelan. Ya pelan. Jadi misalnya ada pasien datang perutnya udah besar ya, kayak orang hamil 7 bulan padahal bukan hamil ya. Datangnya kapan? Ini sudah sejak kapan, Bu? 2 tahun. Oh, biasanya jinak. Tapi kalau tumor ganas biasanya pembesarannya cepat. Jadi dalam waktu mingguan atau bulanan dia sudah besar perutnya, dan kemudian bisa juga disertai dengan beberapa keluhan seperti penurunan nafsu makan, ya, berat badannya menurun. Kadang-kadang itu suatu kondisi di mana ada kecurigaan lebih bahwa tumor ini adalah tumor ganas instead of tumor jinak. Tapi untuk bisa membedakan tumor jinak, tumor ganas, gold standarnya adalah dengan hasil patologi.
Jadi kalau kita melakukan operasi ya, kalau beberapa kondisi kita melakukan operasi, atau mungkin beberapa kondisi kita harus melakukan biopsi, pengambilan sel atau jaringannya, kemudian dilihat under microscope. Biopsi itu dipotong gitu ya, Dok? Biopsi itu ya kadang-kadang bisa dengan coblos ya. Kita coblos, kita ambil selnya atau jaringannya. Nanti dengan itu kita periksa under microscope oleh patologis ya. Jadi kita punya patologis yang bagus. Dengan patologi itu bisa menentukan ini tumor jinak atau tumor ganas, tumor jinaknya tipenya apa, tumor ganas tipenya apa. Wow. Jadi gold standarnya dengan patologi ya. Jadi kita nggak bisa dengan USG, oh ini pasti jinak, pasti ganas gitu ya. Nggak bisa dari visual aja. Nggak bisa dari visual. Dari visual kita tahu ada tumor, tapi untuk bisa membedakan dengan pasti, kita membutuhkan patologi. Wah, kompleks sekali ya, Dok ya. Sangat kompleks. Nah, boleh tahu nggak, Dok, bisa dijelaskan tentang bagaimana awalnya tumor itu bisa berkembang di dalam? Faktor risikonya apa aja, Dok? Faktor risiko ya. Jadi kalau kita ngomong faktor risiko sebenarnya macam-macam ya. Mungkin kita tuh mengenal konsep multi-stage tumorogenesis. Jadi pembentukan tumor itu multifaktor. Faktor pertama mungkin ada faktor oksidan sama antioksidan. Ya, oksidan itu zat-zat radikal bebas yang sebenarnya merusak tubuh kita. Ya kan, contohnya radiasi, stres, polusi. Radiasi itu dari matahari. Iya, jadi kayak matahari, kanker kulit kan ada risiko juga ya segala macam. Orang yang terpapar matahari lebih sering. Ya, ada jam-jam di mana dia radiasinya tinggi. Contoh kalau misalnya olahraga pagi kena matahari jam 7 jam 8 masih oke. Tapi begitu olahraga jam 12 ini kan risiko radiasi lebih tinggi. Mungkin dia butuh sunscreen ya, matahari. Berarti tadi dari oksidan berarti ya. Oksidan, terus polusi ya, stres. Jadi dari internal juga bisa. Terus kemudian oksidan itu ya faktor makanan ya. Makanan itu sebenarnya terutama ya sekarang, Dok ya. Terutama itu adalah mungkin ini sudah ada datanya dari WHO tentang ultra processed food. Ya. Kita sebenarnya secara umum harus berusaha mengurangi. Barusan saya pesen, Dok. Enak memang. Enak ya. Saya paham, itu enak. Bukan berarti bahwa kita harus menghindari 100%, tapi memang sudah terbukti di era zaman sekarang instan mungkin ya relatif murah ya, terjangkau, affordable, gampang. Ini ternyata konsumsi itu secara tidak langsung, secara penelitian meningkatkan kejadian kanker di kadar ini, terutama kanker tumor ganas. Jadi sebenarnya secara umum boleh kalau kepepet, bahasa Jawanya kepepet. Ya. Tapi jangan sampai setiap hari. Jangan gitu tiap ya. hari. Jadi kalau kita makan yang natural itu lebih bagus. Sebenarnya kita nggak ada pantangan khusus kayak ayam, ikan, daging, telur, protein itu bagus. Bagus ya. No problem. Jadi kalau misalnya ada orang yang vegetarian bagus, tapi protein hewani itu juga diperlukan. Stresor penting ya, olahraga itu juga ada beberapa penelitian menurunkan risiko kanker. Jadi kalau jarang olahraga bisa risikonya lebih besar. Ya. Terus kemudian ternyata beberapa kelainan juga disebabkan karena sindroma metabolik. Contohnya diabetes, hipertensi, obesitas, ya, overweight. Itu faktor-faktor yang bisa meningkatkan beberapa kejadian baik tumor jinak maupun tumor ganas ginekologi. Jadi itu juga ada bagusnya kita menjaga metabolisme tubuh kita ya, untuk jadi menjaga berat badan, olahraga, ngatur makan supaya kita menghindari sindrom metabolik dan mengurangi risiko terjadinya tumor tersebut. Jadi intinya untuk gaya hidup sehatnya sendiri itu harus diperhatikan. Tidur kadang-kadang kita meremehkan tidur ya. Apalagi wanita itu lebih rentan ya, karena hormonnya berbeda ya sama laki-laki ya. Iya. Soal jadi gini, tidur itu, Dok. Kalau soal tidur enggak, tapi nanti saya jelaskan ya. Tapi kalau tidur itu secara umum kadang-kadang kita lupa. Kita orang dewasa tuh butuh tidur paling enggak 6 jam. Minimal 6 jam. Kalau anak-anak lebih banyak ya 7-8 jam, kita 6 jam kalau bisa. Sekarang ada activity tracker, kita bisa ngukur. Tujuannya apa ya? Supaya kita lebih sustainable ya, supaya lebih bagus. Nah, kalau tadi menarik masalah wanita ya. Ini kan kebetulan saya memang obgyn ya, saya ahlinya ginekologi, jadi organ reproduksi wanita. Kenapa kok organ reproduksi wanita termasuk yang salah satu sering menjadi tumor? Karena mereka tuh proliferasinya cepat. Proliferasi itu apa, Dok? Pembelahan selnya. Jadi sebagai contoh gini, semua organ itu punya tingkat proliferasi. Jadi selnya membelah mati. Organ ginekologi itu ada rahim, ya. Rahim itu di dalam. Nanti mungkin ada gambarnya ya. Rahim, terus ada indung telur sebelah kanan, sebelah kiri. Fungsinya rahim itu adalah untuk persiapan hamil. Jadi seorang wanita yang sudah mens ya, dia dipersiapkan untuk hamil tiap bulannya. Kalau dia nggak hamil, yang terjadi dia mens. Kalau dia hamil, dia nggak akan mens sampai selesai masa nifas ya. Gitu. Indung telur sendiri kanan kiri itu juga berfungsi untuk menghasilkan hormon. Tujuannya adalah untuk merangsang produksi sel telur.
untuk persiapan hamil juga gitu. Ya. Dan untuk memproduksi hormon yang diperlukan untuk persiapan hamil. Jadi sebenarnya seorang wanita itu organ reproduksinya tiap bulan itu kerja untuk mempersiapkan wanita buat hamil. Kalau nggak hamil dia mens gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena proliferasinya cepat, maka kanker atau tumor jinak organ ginekologi ini cukup tinggi. Lebih cepat tumbuhnya di situ, istilahnya lebih subur gitu ya, Dok ya, tempatnya. Jadi kalau pada sel yang proliferasinya cepat ya, terus kemudian ada kerusakan DNA ya karena faktor oksidan sama antioksidan tadi, itu plus faktor-faktor lain ya. Itu bisa menyebabkan terjadinya perubahan menjadi tumor. Mau dia tumor jinak maupun tumor ganas. Secara umum seperti itu. Begitu ya, Dok. Secara umum. Itu tadi faktor-faktornya, Dok. Nah, untuk indikasinya orang itu bisa tahu ada tumor atau enggak, itu apakah selalu terlihat secara fisik? Ya. Kalau untuk organ ginekologi secara umum sebenarnya saya menyarankan ya orang awam ya, kita melakukan screening ya. Mungkin untuk organ ginekologi kan ada genitalia interna atau di dalam maupun eksterna di luar ya. Kalau saya di luar kan ya bibir kemaluan dan segala macam itu bisa kelihatan. Kalau organ genitalia interna, rahim, indung telur itu kita bisa melakukan USG. Ya, USG itu kan saya rasa semua dokter kandungan punya USG. Jadi USG itu mudah sekali, gampang. Sebenarnya gold standarnya kalau kita melakukan pemeriksaan screening. Jadi screening itu kan penapisan orang yang belum ada keluhan ya. Sekarang mulai banyak orang, dok saya pengen check up kandungan. Gitu ya. Kalau check up itu normal ya berarti dilakukan ya, Dok ya? Normal. Bahkan sekarang di sini di Premier juga ada paket promo dikit ya. Ada paket premarital ya. Jadi sebelum nikah dicek semua, nanti mungkin bahasan yang lain. Jadi untuk biar nggak khawatir nih ya. Ya, supaya kita tahu. Ya, Dok, ya? Screening. Jadi kita nggak nunggu sakit konsepnya. Iya, betul. Daripada sudah terlanjur ya, Dok ya. Kalau sudah terlanjur. Tapi kebanyakan orang kan mikirnya, aduh aku nggak mau periksa, takut daripada ketahuan. nanti ada apa-apa mending nggak tahu gitu. Paham. Itu mindset yang salah berarti. Itu mindset yang salah dan sayangnya masih sering terjadi di Indonesia. Sangat sering sih, Dok. Jadi sebenarnya ada dua yang dilakukan ya. Kita USG itu kan sangat simpel. Mungkin pada wanita yang sudah seksually aktif, sarannya kita melakukan USG transvaginal. Jadi itu karena probnya kan lebih dekat sama organ kandungannya, kita bisa melihat ada miom kecil, kista kecil kelihatan, itu bisa ketahui. Ya check up aja 1-2 tahun sekali. Terus kemudian ada juga yang penting ya, tidak kalah pentingnya adalah screening dan pencegahan kanker serviks. Jadi kanker serviks itu masih nomor 2 di Indonesia. Nomor 1 tetap kanker payudara, itu tinggi ya. Kanker pada wanita nomor 2 kanker serviks. Kanker serviks itu tinggi, terutama di negara berkembang kayak Indonesia. Di negara maju itu screeningnya sudah jalan dengan cukup baik, orang sudah awareness-nya tinggi. Nah di sini itu masih agak kurang. Mulai getting better, tapi masih itu. Nah kalau pencegahan kanker serviks saya titip cuma ada 2. 1 vaksinasi HPV. Jadi kita pemberian suntik yang merangsang antibodi terhadap virus penyebab kanker serviks. Namanya HPV. Itu diberikan sekali seumur hidup, bisa mulai umur 9 tahun sampai kalau wanita umur 55 gitu bisa. Nah, terus kemudian pencegahan kedua dengan cara vaksin itu sekali aja berarti. Sekali. Jadi kalau pada umur 9 sampai 13 tahun cuma 2 kali suntik deh. Kalau di atasnya itu harus 3 kali suntik. Jadi kalau lebih awal lebih bagus. Jadi penting banget ya sahabat Premier di sini untuk mengambil vaksinasi HPV itu tadi ada. Jadi vaksin itu tidak menunggu haid, kadang-kadang menunggu haid. Di beberapa sekolah sudah ada program. Tapi mungkin bisa disesuaikan nanti jumlah vaksinnya apa. Kalau untuk pencegahan kedua dengan cara pap smear. Pap smear itu basically kita mengambil swab, tapi kita membuka vaginanya dengan spekulum ya namanya. Terus kita mengambil swab di serviksnya. Jadi nggak sakit harusnya. Ya nggak nyaman ya, tapi nggak sakit itu. Di swab, terus kemudian diperiksa ke patologi. Jadi tujuannya untuk melihat apakah ada perubahan menuju lesi prakanker atau kanker. Nah, kanker serviks sendiri ini unik karena biasanya kalau sudah ada keluhan, berarti stadiumnya sudah stadium lanjut. Stadium 3, 2B. Pada stadium awal, dia nggak ada keluhan. Makanya satu-satunya cara untuk mencegah, ya selain vaksinasi, dengan cara pap smear. Pap smear bisa juga dikombinasi dengan HPV testing. Pap smear ini indikasinya 3 tahun setelah hubungan seksual pertama. Jadi seorang wanita menikah umur 23 misalnya. Berarti dia harus mulai pap smear umur 26. Ya 2 tahun sekali bisa. 2-3 tahun sekali. Gitu ya. Ya itu. Itu berkal sekali aja atau 2 tahun sekali. Setiap 2 tahun sekali pap smear ya? Iya. Oh begitu. Ya 2-3 tahun nanti kita lihat kondisinya. Oke. Nah sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya ini, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang pola hidup sehat. Kalau anjurannya dari dokter bagaimana? Ya anjuran supaya bisa mencegah itu.
tumor? Ya kalau prevention ya pola hidup sehat tuh nomor 1 ya harus bahagia. Harus bahagia ya. Harus bahagia. Kadang-kadang kita tuh hidup pasien ya kan, saya ketemu pasien banyak ya. Kadang-kadang kita tuh ada beberapa orang yang merasa saya hidupnya paling susah di dunia. Oh gitu. Ya ada kayak gitu. Kita kan semua punya beban hidup ya kayak gitu. Tapi kalau bersyukur tuh gampang satu ya. Karena stresor itu faktor yang penting. Stres. Jadi orang stres itu dia merusak semua fungsi tubuh, gitu, termasuk tumor ya. Itu penting. 1. Nomor 2 ya olahraga. Jadi banyak sekali penelitian olahraga untuk menghindari sindroma metabolik, memperpanjang umur ya. Kalau saya jarang olahraga memang bawaannya stres. Kalau sekali olahraga gitu. Setuju. Jadi olahraga itu kebutuhan, ya? Bukan kebutuhan kita. Kalau kita olahraga juga lebih enak. Ya apapun lah, nggak ada olahraga yang salah. Rutin seminggu 2-3 kali gitu ya. Saya selalu menyempatkan. Terus kemudian ya makannya ya 4 sehat 5 sempurna, ultra processed food itu dihindari, minimalisir sekali ya, jadi diatur sekali. Terus habis itu ya itu kita menjaga juga tubuh kita dengan menghindari resiko metabolik tadi, hipertensi, diabetes, obesitas itu kan sebenarnya semua penyakit yang bisa dicegah. Yang tadi dokter jelaskan. Ya, dan 3 penyakit ini ya ada hubungan ke kanker tapi juga hubungan ke penyakit lain kayak gagal ginjal, gagal jantung ya. Ini kan semua berawal dari sini. Nah, ini berhubungan sama gaya hidup tadi. Kita menjaga pola makan sama olahraga sama istirahat. Tidur juga penting karena selama kita tidur normal 6 jam contohnya sebulan, maka sel tubuh kita itu akan mengalami reparasi. Jadi tubuh kita kan capek ya habis aktivitas kerja kan under stress. Kalau dia repairnya bagus, maka resiko kanker juga secara umum akan mengecil. Soal tidur kalau orang-orang di perkotaan biasanya kan kadang-kadang banyak kegiatan sehingga kurang tidurnya. Nah ini agak menyemang sedikit tentang tidur, nggak apa-apa ya dok? Apa-apa. Nah itu apakah boleh di weekendnya ditebus istilahnya? Ya. Misalnya kurang berapa jam gitu? Jadi lebih panjang di weekendnya. Saya bukan ahlinya tidur sebenarnya, tapi sebenarnya secara umum istirahat yang cukup lah, sudah cukup. Saya paham bahwa ada beberapa hari di mana kita harus ekstra, tapi yang hari yang lain kita harus extra rest juga. Olahraga yang tiap hari terlalu sering juga nggak bagus ya, orang butuh rest juga. Tapi konsep rest ini juga penting untuk kesehatan kita. Ya kalau bisa teratur begitu. Ya, teratur. Betul. Nah, itu kan tadi tentang pencegahan dok. Bagaimana kalau sudah terlanjur ada tumor? Ya. Nah, terapinya bagaimana dan pilihan pengobatannya apa aja dok? Jadi gini, kalau kita mengalami tumor kan biasanya ditandai dengan nomor 1 perutnya membesar ya. Perutnya besar ada yang sampai terasa. Jadi kadang-kadang mohon maaf ada beberapa orang yang dok saya pikir saya itu cuma tambah gemuk. Padahal tumornya 20 cm gitu ya, besar sekali. Wow. Jadi atau mungkin ya mereka kadang-kadang ya tidak aware atau mereka tuh kadang-kadang takut dioperasi. Mereka sadar kalau ini ada tumor nih. Tapi kalau saya ke dokter pasti disuruh operasi dan saya takut. Akhirnya saya menahan-nahan sampai saya sakit. Sampai ada keluhan. Nah, kalau dengan tumor kandungan ya, tumor apapun ya, dengan ukuran sebesar itu kan dia akan menimbulkan beberapa keluhan lain. Nafasnya sesek, ya kan, nggak bisa nafas dengan dalam. Terus kemudian gangguan pencernaan, jadi ya nggak enak makannya, kan penuh. Bahasa Jawanya apa ya, senep. Just kayak gitu-gitulah. Jadi itu terus kemudian gangguan berkemih, sering kencing, nggak bisa nahan kencing, atau gangguan berak, susah berak atau gimana. Karena dia ambil space ya di perut. Karena dia ambil space yang sangat besar. Jadi itu adalah sign symptom. Selain tumor mungkin ada juga beberapa, mungkin pemirsa pengen tahu keluhan apa sih yang menyebabkan kita tuh harus periksa gitu ya. Itu keputihannya. Keputihan tuh sebenarnya tidak semua keputihan abnormal. Keputihan abnormal tuh kalau misalnya biasanya ada bau nyamis, gatal, atau rasa panas, dan itu persisten, terus-menerus. Jadi kok saya selama 3 hari gini terus, nggak sembuh-sembuh, atau seminggu gitu ya, itu periksa. Ada juga keputihan yang fisiologis. Jadi kalau mau mens banyak terus hilang, habis mens banyak hilang, itu fisiologis. Tapi kalau ragu-ragu periksa boleh. Kemudian gangguan haid. Mensnya lebih banyak, lebih lama, lebih sakit, lebih sering, itu juga suatu keluhan-keluhan yang ini harus periksa. Jadi takutnya ada kelainan. Kelainan itu nggak selalu tumor ya, kadang-kadang bisa juga gangguan hormon. Tapi kan kalau kita nggak periksa, kita nggak tahu. Jadi kita harus tahu. Nah, bagi orang yang sudah terdiagnosa tumor, secara umum gini, kalau tadi saya sudah bilang bahwa untuk mengetahui tumor jinak, tumor ganas, kita bisa menggunakan alat bantu diagnostik. Di sini lengkap ya, kita punya USG, kita punya CT scan kalau diperlukan, kita punya MRI kalau diperlukan. Tidak semua pasien kita CT scan MRI, kita selected ya, ada beberapa yang indikasi saja. Karena itu pemeriksaan yang
sophisticated ya, cukup mahal. Terus kemudian kita cek lab ya, ada tumor marker, itu juga bisa membantu. Ini arahnya ke jinak atau ke ganas. Terus kemudian baru kita memiliki namanya working diagnosis, jadi diagnosa kerja. Saat ini ada tumor yang curiganya tumor jinak, atau tumor curiga tumor ganas. Nah, pada tumor jinak biasanya kalau memang sudah ada keluhan yang mengganggu, itu memang solusinya surgical, operasi. Operasi itu bisa diangkat tumornya saja, bisa juga kadang-kadang kalau usianya sudah menjelang menopause atau sudah menopause ya, kita ambil semua rahim sama indung telurnya. Kenapa kok diambil semua kalau sudah menopause? Karena sudah pada saat menopause semua organ itu sudah tidak berfungsi. Tapi pada seorang wanita misalnya nih, dia ada miom, keluhannya mensnya banyak, sampai dia anemi, harus transfusi. Terus kemudian dia umurnya 25 tahun, anaknya baru 1. Nah, kita ambil miomnya saja supaya nanti dia bisa mensnya normal lagi dan bisa hamil lagi. Itu sebagai contoh. Nah, sekarang yang agak tricky untuk tumor ganas. Jadi ada beberapa kondisi di mana kita curiga tumor ganas atau memang sudah terbukti tumor ganas. Nah, kalau tumor ganas itu terapinya 3. Tadi saya ngomong tumor jinak lagi ya. Tumor jinak itu ada beberapa tumor yang hormonal dependent. Jadi itu kayak miom, ada kista yang hormonal dependent. Jadi selain operasi, kalau misalnya tumornya tidak terlalu besar, tidak terlalu mengganggu pada fase awal, kita bisa melakukan terapi hormonal. Apakah itu menggunakan pil KB, suntik, atau IUD hormon, jadi macam-macam, nanti tergantung dokternya. Jadi ada 2, tidak selalu harus dioperasi, jadi masih ada alternatif. Terus kemudian kalau pada tumor ganas, itu hanya ada 3 alternatif terapi. Jadi operasi. Ya. Justru kalau pada kanker ya, kanker stadium awal, itu bisa dioperasi. Kalau pasien datang dengan kanker stadium lanjut, itu sudah nggak bisa dioperasi. Jadi kalau misalnya ada awal itu stadium 1 ya, Dok? Ya, 1, 2. 1, 2 masih awal. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang sayangnya ya terdiagnosa kanker dan divonis harus operasi, itu sebenarnya masih relatively good news. Artinya mungkin stadium masih awal. Karena kalau udah stadium lanjut, sudah ada penyebaran ke mana-mana, ke paru-paru, liver, kita nggak operasi. Jadi mungkin terapi kedua, kemoterapi. Kemoterapi itu prinsipnya dikasih obat lewat infus. Tujuannya untuk dari masuk infus ini dia masuk darah, dia akan menyerang sel-sel kanker yang ada di tubuh. Ya itu kadang-kadang ada efek sampingnya, mual, rambutnya rontok. Kita bisa ngasih obat-obat ya. Terus kemudian ada juga radioterapi atau radiasi. Ya, jadi radiasi itu juga kadang-kadang beberapa kanker diperlukan. Dok, milih yang mana? Memang beda-beda. Ada kanker A ini stadium awal operasi, stadium lanjut radiasi. Contohnya kanker serviks ya. Kanker ovarium, stadium awal operasi, stadium lanjut biasanya operasi plus kemo. Gitu. Jadi tergantung tipe kankernya. Tapi hanya 3, operasi, kemo, sama radiasi. Cuman kadang-kadang ya memang mungkin karena ketakutan ya, takut tidak ketahuan, orang itu punya tendensi, ini dia sudah curiga ganas, ini sejak kapan Bu? 1 tahun. Sudah agak lama gitu ya. Itu kembali lagi, dia takut sama terapinya. Sebenarnya kata kunci kita adalah kalau memang ada kelainan, apakah perutnya besar ya, karena organ kandungan itu secara umum dia itu berada di bawahnya. Kalau mohon maaf ya, wanita ini kan ada area namanya rambut pubis ya, rambut kemaluan. Nah, di belakang rambut kemaluan itu ada namanya tulang panggul. Jadi kalau pada wanita dengan organ yang normal, dia tidak terasa benjolan. Jadi kalau ada benjolan yang keluar di atasnya tulang panggul ini, keluar rambut pubis ini, artinya ada sesuatu. Apakah dia tumor ya, mau tumor jinak, tumor ganas. Dia harus lebih waspada. Jadi harus waspadai. Nah, cuman kadang-kadang orang takut dioperasi, takut di kemo, takut di radiasi, akhirnya ke alternatif. Padahal lebih ditunggu, baik dicegah lebih awal ya, Dok ya. Semua penyakit apapun ya, mau tumor jinak, tumor ganas, non tumor pun juga earlier diagnosis, earlier treatment, better result. Ya, itu pentingnya kita melakukan edukasi edukasi juga ya, Dok ya. Seru banget ya pembicaraannya kita hari ini, Dok. Nah, buat sahabat Premier nih, kira-kira apakah ada suatu kelompok tertentu nih yang lebih rentan terhadap risiko ini? Ya, kalau kita ngomong kelompok usia ya, Jadi kalau kelompok usia tuh, kalau pada tumor ginekologi kita baginya 3 kelompok ya. Kelompok premenarche, jadi masih kecil banget, belum mens ya. Terus kemudian kelompok usia reproduksi, dia mulai mens sampai menopause 50. Terus kemudian di atas 50 tahun menopause, kelompok postmenopause. Secara umum sebenarnya ada beberapa kelompok tumor untuk masing-masing kelompok. Tapi secara umum kalau misalnya ada tumor pada kelompok yang masih muda sekali sebelum menopause atau kelompok yang sudah tua sekali pasca menopause, itu kita rule of thumb-nya
resiko kankernya lebih tinggi dibandingkan kelompok yang usia reproduksi. Pada kelompok usia reproduksi, contohnya umur ya mulai mens ya 12 tahun sampai 50 tahun itu ada beberapa tumor yang disebabkan karena kelainan hormonal. Contohnya miom, kista endometriosis itu cukup sering dan itu jinak. Jadi angka kejadian kankernya relatively less persentasenya dibandingkan yang kelompok postmenopause. Boleh tahu nggak dok, berapa sih dari antara 10 wanita lah, berapa yang terkena miom atau kista itu? Ya. Seberapa umum? Ya. Jadi gini, kalau miom ya, saya tuh pernah baca suatu literatur yang mengatakan 1 dari 4 wanita itu ada miom ya. Tapi tidak semua miom, dari 1 dari 4 wanita itu tidak semua miom harus dioperasi, harus diangkat kandungan. Mostly small myoma, jadi kecil-kecil ya. Kadang-kadang kita check up, oh miomnya kecil, kita kasih pencegahan aja. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang dulu pernah pasien datang nangis, dok saya didiagnosa miom, nggak apa-apa ini jinak. Kadang-kadang kalau kecil kita beri terapi hormonal aja. 1 dari 4 tuh cukup banyak ya dok, berarti ya. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya dok. Iya, ya. Sebenarnya 1 dari 4 wanita ada miomnya, tapi kebanyakan dari wanita yang kena miom itu miom yang kecil. Jadi kebanyakan ketahuannya karena check up, dan hanya sedikit dari itu yang harus dioperasi. Jadi yang dioperasi itu kan kalau memang besar, ada pendarahan, ada nyeri, atau kadang-kadang bisa mengganggu fertilitas, ganggu suburan. Terus kemudian kalau kista, kalau kita ngomong tentang kista ovarium ya, mau jinak mau ganas ya, kita punya data bahwa sekitar belasan % wanita itu didiagnosa dengan kista, adanya tumor ovarium. Dari tumor ovarium itu yang dioperasi mungkin kurang dari separuhnya, ya. Kemudian dari yang dioperasi itu yang kanker 1/3/4-nya. Jadi sebenarnya proporsi kanker itu kecil untuk populasi umum. Ya cuman tetap ya kita harus aware. Begitu ada tumor, ada benjolan yang abnormal di perut, harus diperiksakan. Apakah itu jinak atau ganas ya memang nanti tim dokter yang akan memutuskan ya. Akan membuat diagnosa. Berguna banget ini informasi yang dibagikan oleh Dokter Pungki ya. Tentunya lebih baik tadi jika ada hal-hal yang mungkin mencurigakan gitu ya dok, itu bisa segera melakukan pemeriksaan supaya bisa dilakukan tindakan dengan tepat gitu ya. Jika sahabat Premier ingin memeriksakan diri, bisa langsung datang saja ke Rumah Sakit Premier, bisa melihat informasi di bawah ini ya. Dan Dokter Pungki untuk closing, apakah ada pesan-pesan untuk sahabat Premier di rumah? Ya, kepada sahabat Premier di rumah, mari kita sama-sama menjaga kesehatan ya, terutama kesehatan ginekologi wanita. Mungkin bisa dilakukan dengan cara vaksinasi HPV ya, bagi yang belum. Kemudian melakukan pap smear rutin, bisa juga kombinasi HPV testing ya, bagi yang sudah seksually aktif. Dan melakukan kontrol rutin ya, USG berkala ya, terutama bagi para wanita yang mengalami gangguan haid, gangguan keputihan, nyeri, atau ada tumor perutnya membesar. Karena sebagian besar kelainan itu bisa diobati secara dini, dan dengan pengobatan dini, kesembuhan akan lebih bagus. Ya, semoga sehat semua. Yes, terima kasih ya, Dr. Pungki untuk waktunya dan informasi yang bermanfaat. Sehat selalu. Selalu. Sahabat Premier, itulah podcast kita pada kali ini. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel RS Premier Surabaya. Saya Rafa Nathanael mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.